Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan melakukan sosialisasi melalui presentasi kesehatan telinga kepada PT DRA Komponen Persada dan juga masyarakat di sekitar pabrik dari PT DRA. Oke, adapun outline yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang kebisingan, dampak buruk dari kebisingan, anatomi telinga, dan juga pencegahan dan pengendaliannya. Lalu kemudian kita masuk terlebih dahulu di kebisingan. Tentu saja lingkungan kerja itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang, di mana terlibat dalam proses bekerja. Dan juga selain aliran material yang optimal, kenyamanan bekerja juga berkaitan dengan lingkungan yang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh yaitu tingkat kebisingan yang diterima pada pekerja dan masyarakat sekitar di PT DRA. Nah, kemudian kebisingan sendiri memiliki arti di mana suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Kemudian juga dia kebisingan ini biasanya bersumber dari suara yang tidak dikehendaki melalui dari alat-alat produksi dan ataupun alat-alat kerja yang berada pada titik tertentu sehingga menimbulkan adanya gangguan pendengaran. Lalu kemudian berikut ini merupakan nilai ambang batas kebisingan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2011, di mana bisa kita lihat contohnya yaitu pada waktu paparan per hari, di mana pada waktu 8 jam maksimal intensitas kebisingannya adalah 85 desibel. Begitu juga dengan waktu yang semakin menurun sampai detik, di mana intensitas kebisingannya akan semakin maksimal ya. Untuk intensitas kebisingan 139 desibel saja cuman mampu didengar oleh pekerja sebesar 0,11 detik. Begitu juga dengan kebisingan 85 desibel di mana hanya boleh terpapar selama 8 jam saja. Kemudian berikut ini nilai ambang batas kebisingan untuk zona wilayahnya, di mana ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1996, di mana terbagi menjadi 4 zona dan tambahan 1 zona untuk transportasi, yaitu zona A dengan intensitas 35-45 desibel ini diperuntukkan untuk tempat penelitian, rumah sakit, perawatan kesehatan ataupun sosial dan sejenisnya. Lalu kemudian di zona B yaitu intensitas 45-55 desibel, di mana diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman, sekolah, dan juga tempat ibadah. Lalu kemudian zona C, yaitu intensitas 55-65 desibel, di mana diperuntukkan bagi perkantoran, perdagangan, cagar budaya, pemerintahan, fasilitas umum, dan pasar. Kemudian juga 65-75 desibel ini, yang sekarang sudah berganti menjadi 85 desibel oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, di mana zona yang diperuntukkan bagi industri, tempat rekreasi, pabrik, terminal, dan sejenisnya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu zona lain, ya transportasi, di mana intensitas ini lebih dari 85 desibel sekarang ya, di mana zona ini disesuaikan dengan Kementerian Perhubungan seperti stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara. Kemudian apa saja dampak buruk dari kebisingan? Di mana dampak kebisingan sendiri bagi kesehatan itu memiliki banyak dampak, di mana yang pertama adalah dampak psikologi, lalu kemudian ada juga gangguan fisiologi, lalu kemudian gangguan keseimbangan, lalu gangguan komunikasi, dan juga ketulian. Atau pendengar bisa menjadi tuli ya. Di mana dalam gangguan-gangguan dan dampak ini, seperti contohnya yaitu gangguan fisiologi. Nah, orang yang terpapar ini biasanya dapat seorang yang terpapar bising ini dapat mengganggu seperti suara-suara atau peningkatan denyut nadi. Jadi suara-suara tersebut meningkatkan denyut nadinya, peningkatan tekanan darah, dan juga kontraksi pembuluh darah kecil, dan juga dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris, serta dapat menurunkan kinerja dari otot si pendengar ini. Lalu kemudian untuk psikologisnya sendiri, yang tadi itu adalah fisiologis, dan kemudian untuk psikologisnya sendiri, di mana seseorang yang terpapar bising ini dapat terganggu kejiwaannya, yaitu stres, sulit berkonsentrasi, dan juga dapat mempengaruhi juga kesehatan organ tubuh yang lain. Lalu kemudian untuk gangguan komunikasi,
yaitu di mana antara pekerja itu pastinya akan adanya kebisingan tersebut sehingga lawan bicaranya tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh temannya. Lalu juga untuk mengatasinya pekerja perlu berteriak ya, itu juga akan meningkatkan kinerja atau suara dari si pekerjanya itu, bahkan bisa juga dia harus teriak lebih kencang lagi agar didengar oleh temannya. Lalu kemudian untuk gangguan keseimbangan, di mana kebisingan yang terlalu tinggi ini dapat mengganggu keseimbangan yang kayak seakan-akan kita itu berada di kayak melayang gitu, tiba-tiba pusing dan segala macamnya. Dan juga kemudian ada ketulian yang terakhir itu, di mana sekian banyak gangguan yang ditimbulkan oleh kebisingan, maka gangguan yang paling serius adalah tentunya bagian ketulian ya. Di mana ketulian ini juga ada 3 macam, yaitu tuli sementara, tuli menetap, dan juga trauma akustik. Kemudian masuk ke anatomi telinga. Oke, berikut ini adalah bagian atau struktur dari telinga manusia, di mana ada nomor 1 sampai 8. Ada juga dibagi menjadi 3 bagian, ada telinga luar, ya, terus kemudian masuk ke dalam telinga tengah, yaitu dari nomor 2. Terus kemudian telinga dalam itu ada nomor 3, 4, 7, dan 6. Kalau telinga luar ini 1, 8, dan 5. Nah, kemudian yang paling pertama adalah telinga luar, di mana telinga ini terdiri dari bagian telinga yang terlihat secara fisik, seperti pina dan kanal pendengaran. Lalu kemudian kalau pina itu adalah daun telinga kita yang sebelah sini. Lalu kemudian daun telinga ini terdiri dari susunan tulang rawan, di mana tulang rawan yang elastis yang melekat pada kulit. Terus kemudian bentuknya tentunya seperti corong yang berfungsi untuk menangkap, mengumpulkan, dan juga melokalisasi gelombang suara, dan nanti dia akan meneruskannya kepada telinga dalam. Nah, daun telinga juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu helix, lalu kemudian antihelix, spiral, fossa segitiga, terus kemudian beberapa fossa scaphoid, lalu kemudian antitragus, tragus, lobul, dan crura antihelix. Sedangkan kanal pendengaran atau liang telinga sendiri itu terbentuk dari tulang temporal dan juga tulang rawan. Nah, liang telinga ini terbentuk dari liang telinga ini memiliki ukuran dari tragus ke gendang telinga sekitar 4 cm. Disebut juga sebagai gendang telinga serta melengkung seperti huruf S. Nah, lengkungan tersebut itu memiliki fungsi, di mana fungsinya itu adalah mencegah benda asing masuk ke dalam gendang telinga. Nah, di bagian depan liang telinga terdapat kondil mandibula, seperti di bagian ujungnya terdapat sel udara mastoid. Nah, telinga bagian luar juga memiliki beberapa saraf sensori, yang diantaranya adalah saraf oksipital, kemudian artikular, dan juga auriculotemporal, serta cabang aurikular saraf vagus. Nah, kemudian kita masuk ke telinga tengah. Di telinga-telinga ini memiliki fungsi untuk menghantarkan suara yang telah dikumpulkan oleh daun telinga ke telinga bagian dalam. Nah, bagian ini berbentuk memanjang dari rongga gendang telinga dan oval, kayak jendela oval gitu. Lalu kemudian bentuk gendang telinga sendiri tipis dan semi transparan yang terdiri dari pars flaccida, lalu kemudian dan juga pars tensa. Untuk memisahkan telinga bagian luar dan bagian tengah, gendang ini juga memiliki 3 saraf, di mana ada saraf auriculotemporal, Arnold, serta cabang saraf timpanik. Terus kemudian kita masuk ke dalam telinga dalam, di mana di bagian telinga ini terdapat koklea, yaitu tulang yang tersusun seperti rumah siput ya, terlihat pada gambar di 376 ini yang dipanahin. Nah, kemudian dia memiliki 2 jenis cairan, yaitu perilim dan endolim. Nah, serta sel rambut halus yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, fungsi keseimbangan tubuh juga dijalankan di bagian telinga ini. Nah, proses pendengaran sendiri terjadi dengan cara yaitu suara diarahkan diteruskan ke
liang telinga sehingga menggetarkan gendang telinga di dalam sini. Lalu kemudian getaran tersebut juga akan diperkuat dan diteruskan menuju telinga bagian dalam. Nah, getaran inilah yang akan diubah oleh sel rambut koklea menjadi impuls listrik. Lalu dikirim ke otak melalui saraf-saraf pendengaran dan kemudian oleh otak diartikan sebagai suara. Oke. Lalu kemudian apa saja sih keluhan pada telinga? Ada beberapa keluhan pada telinga. Yang pertama adalah otitis eksterna atau merupakan peradangan di telinga bagian luar. Lalu kemudian otitis media merupakan peradangan di telinga bagian tengah, tepatnya di belakang gendang telinga, umumnya disebabkan karena infeksi. Lalu kemudian ada penyakit Meniere, lalu tinnitus atau telinga berdenging, lalu kemudian impaksi seruman atau kotoran telinga yang menumpuk sehingga menyumbat saluran telinga. Nah, kemudian ada gendang telinga pecah yang disebabkan karena infeksi, suara keras, perubahan tekanan udara, atau benda asing yang merobek gendang telinga. Lalu kemudian ada neuroma akustik, yaitu merupakan tumor non-kanker yang tumbuh di saraf yang bergerak dari telinga ke otak. Lalu kemudian ada mastoiditis, atau infeksi pada tulang mastoid yang diakibatkan karena infeksi telinga tengah yang tidak diobati. Lalu kemudian yang terakhir adalah kolesteatoma, yang merupakan tumor jinak yang tumbuh di bagian telinga, bagian tengah, ataupun di belakang gendang telinga. Kemudian ada beberapa cara untuk melakukan tes telinga, di mana yang pertama adalah pemeriksaan telinga menggunakan otoskop untuk melihat saluran telinganya itu sendiri. Lalu kemudian ada juga tomografi atau CT scan, di mana itu adalah gabungan teknologi ronsen dan komputer yang berguna untuk melihat kondisi organ pendengaran dari berbagai sudut dan potongan. Lalu kemudian ada MRI atau magnetic resonance imaging, yaitu gabungan teknologi gelombang radio dan medan magnet guna menampilkan struktur organ tubuh, misalnya melihat susunan saraf pendengarannya. Lalu apa saja pencegahan dan pengendalian yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama adalah pengendalian secara administratif, lalu kemudian pengendalian secara teknik, dan yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri khusus untuk pendengaran. Nah, yang paling utama adalah penggunaan alat pelindung diri yang khusus untuk pendengaran. Nah, ini merupakan alat pelindung diri di tempat kerja, ada alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, pernafasan, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Lalu kemudian ini adalah alat pelindung pendengaran, di mana ada dua contoh, yaitu earplug dan earmuff. Earplug itu terbuat dari bahan, sebelah kiri adalah gambar earplug, di mana terbuat dari bahan foam atau busa dan bahan karet yang digunakan pada bagian luar telinga untuk memblokir saluran telinga dan membuat perlindungan agar pendengaran tidak langsung masuk ke dalam telinga dan menimbulkan penyakit. Lalu kemudian ada beberapa keuntungan menggunakan earplug tentunya, yaitu dia berukuran kecil dan mudah dibawa, tidak membatasi gerak kepala pekerjaan, dan nyaman digunakan bersama alat pelindung kepala yang lain. Lalu kemudian juga nyaman dipakai untuk waktu yang lama, baik di tempat yang panas ataupun yang lembab. Namun earplug sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pemasangannya pada telinga. Lalu juga tingkat proteksi yang lebih kecil dibandingkan earmuff, lalu juga sulit untuk dimonitor atau dipantau penggunaannya, dan juga memerlukan tangan yang bersih untuk memasang earplug agar saluran telinga tidak mengalami iritasi ataupun infeksi. Lalu kemudian yang di sebelah kanan yang kedua adalah earmuff, yaitu penutup telinga yang terbuat dari bahan lembut yang digunakan dengan cara menutupi semua bagian telinga dan dilengkapi dengan headband sebagai penahannya. Dan juga keuntungan menggunakan earmuff ini tentunya dia cocok untuk semua ukuran kepala dan juga mudah terlihat sehingga dapat dimonitor pemakaiannya dari kejauhan, dan juga tidak mudah hilang karena bentuknya yang cukup besar daripada earplug. Tapi ada kekurangannya, yaitu di mana earmuff sendiri tidak nyaman digunakan di tempat yang panas dan lembab, lalu kemudian membatasi gerak kepala pada ruang yang sempit, dan juga kurang nyaman digunakan bersama dengan alat pelindung lainnya, misalnya seperti kacamata dan juga helm, dan juga tidak mudah dibawa ataupun disimpan. Baik, sekian dari sosialisasi saya hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi.